Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faiza Putri dengan NIM 2008-03-10-2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Yang pertama, tentang pengertian dana pensiun. Yang kedua, tentang manfaat dana pensiun. Yang ketiga, tentang prinsip penyelenggara dana pensiun. Dana pensiun, apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun itu? Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dan resiko-resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, resiko kehilangan perjalanan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan kematian. Pengertian kesejahteraan karyawan ini meliputi unsur-unsur penting sebagai berikut. 1. Senantiasa berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerjaan karyawan sebagai peserta. 2. Pemberi kerja adalah pihak aktif memberi manfaat. 3. Manfaat yang diberikan dalam hal karyawan tidak mampu lagi bekerja telah lanjut usia atau meninggal. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 11/1992. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Tujuan dana pensiun. Tujuan pokok dana pensiun adalah sebagai jaminan hidup bagi peserta dan keluarganya, di mana hakikatnya program pensiun. 1. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan, terutama hari tua. 2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian sari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun. Manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia, di mana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja, dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Manfaat yang diterima peserta ketika mencapai usia pensiun normal atau sebaliknya, setiap lembaga atau perusahaan menetapkan umur pensiun normal antara 45 sampai 60 tahun sesuai kebijakan masing-masing. 2. Pensiun dipercepat. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal.
Manfaat yang diterima bila peserta berhenti bekerja atau berpenghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai pensiun normal. 3. Pensiun ditunda. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 913 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia. Pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. 4. Pensiun cacat. Manfaat pensiun cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat. Sementara itu, manfaat lain dari dana pensiun adalah 1. Bagi pemerintah, terciptanya sumber dana baru yang bersifat jangka panjang untuk membiayai pembangunan. 2. Bagi peserta karyawan, sebagai media asuransi, tabungan, dan pensiun. 3. Bagi pengelola sendiri, dapat memperoleh pendapatan dari fee based income bank berupa provisi atau selisih pendapatan bunga. 4. Bagi perusahaan atau pengusaha, karyawannya akan terdorong motivasi kerjanya dan loyalitas yang tinggi, sehingga akhirnya akan mendukung produktivitas kerja yang menguntungkan perusahaan. Prinsip penyelenggara dana pensiun. 1. Prinsip kejelasan maksud dan tujuan program. 2. Prinsip independensi. 3. Prinsip akuntabilitas. 4. Prinsip transparansi. 5. Prinsip perlindungan terhadap konsumen. 6. Prinsip struktur pengendara intern. 7. Prinsip kualifikasi penyelenggaraan. Nah, berikut dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.